Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yaksibun. Ayuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 penyakit hati yang semua kita tidak kebal oleh penyakit itu. Artinya semua kita bisa saja dihinggapi 4 penyakit itu. Yang pertama adalah hati yang tidak khusyuk. Ketika hati tidak khusyuk, maka ibadah terasa hampa, ibadah menjadi rutinitas karena hati kita tidak hadir saat menjalankan ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah ingatkan kita dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Jadi kalau kita ingin jadi mukmin yang sukses, maka satu di antaranya adalah bahwa kita harus menjalankan ibadah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang khusyuk. Yang kedua adalah doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak diijabah oleh Allah. Mengapa doa tidak diijabah? Yang pertama, juga karena ketika kita berdoa memohon kepada Allah, hati kita tidak hadir. Doa sekedar ucapan-ucapan, padahal doa itu adalah dialog kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meminta dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita minta itu Allah akan kabulkan. Kemudian bisa juga doa kita nggak didengar oleh Allah karena ada dosa-dosa yang menghalangi, sehingga doa kita dari dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, yang ketiga adalah jiwa yang tidak pernah puas. Memang manusia dihinggapi penyakit tidak pernah puas atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga kata Allah, manusia baru berhenti untuk mencari mengejar keduniaan kalau Allah sudah sumpal mulutnya dengan tanah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunal jahim, thumma la tarawunaha 'ainal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kaum muslimin, memenuhi hasrat hawa nafsu duniawi tentu tidak akan pernah selesai. Kalau dikasih 2 bukit emas, pasti manusia akan meminta yang ketiga. Dan ternyata perumpamaan yang Allah sampaikan itu bukan sekadar kata-kata kosong, betul-betul ada emasnya itu.
betul-betul ada gunung emasnya itu, dan manusia menguasainya. Tapi ternyata manusia tidak akan pernah puas ketika dia sudah menguasai 2 gunung emas. Dia akan minta yang ketiga, minta yang keempat, dan seterusnya. Kecuali kalau mulutnya sudah disumpal oleh tanah, baru dia akan berhenti. Kata Allah begitu. Kemudian mengapa juga ada jiwa yang tidak pernah puas? Karena tak pandai bersyukur. Padahal Allah janjikan kita, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, pasti Allah akan tambah lagi kenikmatannya itu. Apa artinya harta berlimpah, uang banyak, kekayaan luar biasa, tetapi ketika hati tidak damai, ketika nikmat itu tidak ada, ketika keberkahan itu tidak ada, maka yang banyak itu tidak akan bermakna apa-apa dalam kehidupan kita. Karenanya kita harus menunjukkan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya itu. Kemudian yang ketiga, mengapa manusia menjadi begitu rakus dan tidak pernah puas? Karena hidupnya selalu gelisah, cemas, membayangkan masa depan, membayangkan hari tua, membayangkan hari-hari ke depan. Memang Allah sampaikan pada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh untuk mempersiapkan hari esok. Tapi tentu hari esok yang panjang, hari esok yang jauh. Dunia hanya sebentar saja, tapi akhirat tentu yang lebih lama dan abadi. Kita disuruh wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh mengejar akhirat dan jangan lupakan bagian kita di dunia. Jadi urusan duniawi, urusan gunung emas, urusan tambang, urusan segala macam itu hanya jangan lupa saja bahwa di situ ada bagian kita. Tapi yang harus dikejar adalah kehidupan akhirat yang tentu abadi dan kekal untuk selamanya. Kaum muslimin, penyakit yang keempat adalah bahwa kita memiliki ilmu, tapi ilmu tidak manfaat buat kita. Mengapa? Yang pertama, karena ilmu itu tidak diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka tentu tidak akan manfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita pun tidak manfaat. Ilmu, kalau sampai ke otak kita, dia baru jadi pengetahuan. Kalau sudah turun ke hati, maka dia baru bisa jadi amal perbuatan. Jadi turunkan ilmu itu ke dalam hati kita, sehingga hati nanti akan menggerakkan, hati akan memerintahkan. Lakukanlah sesuatu, lakukanlah amal kebajikan. Bukankah kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan? Dari mana? Hati kita yang tergerak karena pengetahuan yang kita miliki, barulah ilmu kita akan bermanfaat. Kemudian, mengapa juga ilmu itu tidak manfaat? Karena ilmu yang kita pelajari tidak mendekatkan kita kepada Allah. Seyogianya ilmu yang kita pelajari itu justru makin dekat kepada Allah. Para peneliti, para ilmuwan, di puncak penelitiannya, di puncak kajiannya, ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ya Allah, sungguh ya Tuhan, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Siapa yang bisa seperti itu? Ya, kata Allah, yang bisa seperti itu adalah mereka yang termasuk ulil albab. Ada 4 macam kaum cerdik cendekia. Yang pertama, dia adalah sebagai sarjana. Ya, dia belajar ilmu, tapi baru sampai di sarjana. Yang kedua, kalau dia terus mengkaji ilmu, dia akan jadi ilmuwan. Dia akan jadi peneliti, terus mengkaji bagaimana fenomena alam semesta, kehidupan kita manusia. Kemudian yang ketiga, para pengkaji ilmu itu
akan jadi intelektual. Di samping dia kaji ilmu, dia juga punya kegelisahan sehingga dia melihat fenomena kehidupan sosial yang harus dibenahi dan didandani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya yang keempat adalah ulil albab. Mereka yang tidak sekedar sebagai seorang sarjana, sebagai seorang peneliti, ilmuwan, tapi kemudian juga dia seorang ulil albab. Kajiannya disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia kepada Allah ketika dia dalam kaji ilmu pengetahuan. Kita baca dalam catatan sejarah, para ilmuwan itu di puncaknya ia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Banyak para ilmuwan sudah mengkaji, meneliti, mempelajari dan seterusnya. Di puncaknya dia mengaku, dia bersyahadat pada Allah, dan kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ilmu bukan sekedar kebanggaan duniawi, tapi ilmu itu dikaji dan dipelajari sebagai wujud pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, karenanya ada 4 yang mengganggu hati kita ini, bahwa yang pertama, hati kita tidak khusyuk. Yang kedua, bahwa doa kita tidak didengar oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jiwa kita tidak pernah puas. Dan yang keempat, ilmu yang kita miliki tidak manfaat. Karenanya harus kita ubah, kita balik, bahwa kita harus menjadi atau memiliki hati yang khusyuk. Kemudian kita berikhtiar agar doa kita dengar oleh Allah, dan kemudian kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kemudian kita jadikan ilmu yang kita miliki menjadi manfaat dalam kehidupan kita, buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat, dan buat bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Karenanya ketika Allah menyampaikan janji pada kita, kita yakini bahwa Allah pasti menepati janjinya. Ketika ibunya Nabi Musa, saat Musa masih bayi, saat Musa dilahirkan, Firaun mengeluarkan peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Maka ibunya Nabi Musa menjadi gelisah bagaimana menghadapi kehidupan berikutnya ini. Kalau Firaun tahu, pasti Musa akan dibunuhnya, akan disembelihnya. Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna illa ummi Musa. Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa. Nanti dikaji Al-Qasas ayat 7 dan 8. Kata Allah, sesudah kamu susui anakmu, hanyutkanlah anakmu itu di sungai Nil itu. Sungai yang sangat lebar, dalam, deras airnya, dan tidak luput juga pasti ada binatang buas di sana. Tapi Musa, bayi yang masih merah itu, oleh Allah disuruh hanyutkan. Namun kemudian di ujung ayat kata Allah, inna radduhu ilaiki, nanti akan aku kembalikan ke pangkuanmu. Ibunya Nabi Musa mendapat janji semacam itu. Ia yakin pasti Allah akan mengembalikan Musa ke pangkuan. Dihanyutkanlah Musa di sungai Nil itu. Dan kemudian kakaknya yang perempuan disuruh mengikuti dari kejauhan.
Kemana perahu terdampar? Ternyata perahu terdampar ke belakang istana Fir'aun. Dan kemudian oleh dayang-dayang diambillah bayi Musa itu, digendongnya dan dibawa ke dalam istana. Dilaporkan pada Ratu Asia. Ratu Asia sudah lama merindukan putra. Nah, ternyata ada bayi yang hanyut di sungai ini, tampan pula. Senanglah Ratu Asia itu. Datanglah Fir'aun dengan menghunus pedang. Wahai Asia, laki apa perempuan? Kata Asia, jangan tanya laki atau perempuan. Kalau laki-laki memangnya kenapa? Kalau laki-laki saya bunuh sini. Kenapa mesti dibunuh? Kata para ahli nujum, saya akan lahir seorang laki-laki, dan laki-laki tentu akan menghancurkan kerajaan saya. Kata Asia, tidak. Kita sudah lama menikah tidak punya anak. Kenapa kalau ini kita ambil saja sebagai anak kita? Lihatlah, lihatlah, ini cakep sekali anak ini, ganteng sekali. Karena bujukan dari Siti Asia, mengalahlah Fir'aun. Ya sudahlah, kalau kamu suka gendonglah, rawatlah dia jadi anakmu. Hari makin siang, Musa menangis-nangis karena lapar. Ratu Asia belum pengalaman punya bayi, mau diapakan bayi yang nangis itu? Kata ajudan, dia lapar itu. Terus bagaimana? Saat itu tentu belum ada makanan instan. Kumpulkan ibu-ibu yang sedang menyusui, suruh datang ke sini semua. Ketika ibu-ibu sudah datang semua untuk menyusui Musa, lantas datanglah Jibril membisiki telinganya Musa. Musa, Musa, jangan mau ya. Pokoknya semua ibu yang mau menyusui kamu harus tolaknya. Kira-kira begitu bahasa mentengnya. Lantas mengantri itu ibu-ibu menyusui Musa, menyodorkan susunya. Musa menolak, satu ibu, dua ibu, terus sudah ribuan yang mau menyusui Musa itu. Sampai ibu yang terakhir, Musa pun menolaknya. Kemudian sudah nggak ada lagi ibu yang menyusui. Tadi kan empoknya Nabi Musa ngiringi dari kejauhan, membisiki pada ajudan bahwa masih ada seorang ibu yang bisa menyusui Musa, tapi ibu itu ada di kampung sebelah sana. Orangnya nggak mau diajak ke sini. Dia maunya sang bayi itu harus diantar ke sana. Dilapor lagi pada Fir'aun. Makin marah Fir'aun ini. Ini kurang ajar bayi ini. Masih kecil sudah kurang ajar dia. Sudah aku antrikan itu ribuan ibu untuk menyusui, dia nggak mau. Tapi ternyata ada ibu di kampung sebelah. Akhirnya kata Fir'aun, adalah keluarkan kereta kencana. Digendonglah Nabi Musa oleh para dayang-dayang, diantarlah ke kampung sebelah. Siapa ibu yang sedang menanti itu? Itulah ibunya Nabi Musa. Kata Allah, inna radduhu ilaiki, akan aku kembalikan ke pangkuanmu. Cara Allah seperti apa? Itu urusan Allah, jangan pikirkan. Pasti Allah sudah janji, maka pasti Allah akan tepati. Jangankan dia, untuk akhirat, dunia pun Allah tunjukkan itu. Maka digendonglah Musa ke pangkuan si ibu, disusui sampai kenyang, balik lagi ke istana. Sore gitu lagi diantarkan lagi ke rumah si ibu, kemudian balik lagi ke istana. Besok pagi seperti itu lagi, terus sampai 2 tahun lamanya Musa menyusu pada ibunya. Janji kata Allah, Allah janji pada kita. Dan seperti halnya janji kepada ibunya Nabi Musa, inna radduhu ilaiki, nanti aku kembalikan ke pangkuanmu. Prosesnya seperti apa? Gak usah dipikirkan. Allah punya rencana, dan pasti Allah punya rencana, dan pasti Allah kabulkan apa yang Allah manusia inginkan. Karenanya ketika Allah perintahkan kepada kita
Kita disuruh berdoa. Allah sudah bilang, ya, kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah, aku sangat dekat. Aku sangat dekat dan aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadaku. Ada dua hal kata Allah. Dia harus memenuhi kewajiban yang kau perintahkan kepada mereka. Karena itu maka kita wujudkan kehidupan kita makin dekat pada Allah, dan kemudian pasti Allah akan memenuhi semua hajat hidup kita karena kita semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kabiya muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ya Allah, pada hari ini ada saudara kami sedang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, hari ini kami menghadap-Mu ya Allah, memenuhi panggilan Jumat-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah, berikanlah kedamaian dalam hati kami. Mudahkan urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Berikan kami kesehatan dalam rangka untuk pengabdian kami kepadamu ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Seperti Engkau mengatakan, inni qarib ujibu da'watad da'i zadan bal yastajibu li wal yu'minu bila lahum yarshudun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar. Hakimis.